Laki-laki karena cuma di sebelah kiri, maka laki-laki dalam sehari mengatakan 2.000 sampai 4.000 kata, 1.000 sampai 2.000 bunyi vokal, 2.000 sampai 3.000 gerakan tubuhnya. Dan kalau dijumlahkan rata-rata 7.000. Ya. Tapi ada juga suami atau laki-laki yang lebih pendiam, ya, itu yang 5.000. Jadi bunda yang punya suami pendiam itu mungkin cuma 5.000, kata-katanya 2.000, bunyi vokalnya 1.000, kan gerakan tubuhnya 2.000. Ada juga yang aktif bicara, itu yang 9.000 nih, ini yang maksimal di sini ya. Dan tapi memang rata-rata mungkin hampir 60-70%, 7.000 kata-kata, terdiri dari kata, bunyi vokal dan gerakan tubuhnya nih sebetulnya, komunikasinya ya. Bagaimana perempuan? Perempuan kata-katanya saja 6.000 sampai 8.000. Bunyi vokalnya 2.000 sampai 3.000. Gerakan tubuhnya banyak sekali, 8.000 sampai 10.000. Makanya perempuan itu komunikasinya 20.000. Ini hampir 3 kalinya laki-laki. Dan biasanya juga kalau suaminya, istrinya senang bicara ya atau banyak bicara, suaminya yang sedikit bicara itu. Dan perempuan yang lebih banyak, paling banyak bicara itu yang 24.000. Jadi kebayang nggak kalau istrinya 24.000, suaminya yang 5.000 gitu kan? Nah, ini penelitian mengatakan bahwa perempuan kalau dalam satu hari komunikasinya kurang dari 16.000, tidur malamnya tidak nyenyak. Artinya apa? Ya, makanya jadi gelisah nih Pak Andi. Makanya 20.000 ini harus disalurkan dengan hal-hal yang baik. Ya. Dengan kondisi kayak pandemi sekarang, ibu-ibu itu kerjaannya ditambah untuk mendampingi anak belajar, sesungguhnya itu masih cukup 20.000 ini. Ya, ini ada riset-risetnya mengatakan begitu ya. Karena apa? Karena zaman dulu saja anak-anak kan, ibu-ibu tuh kan anaknya banyak ya. Bisa 5, 7 zaman dulu ya, 10 barangkali ya. Kalau Pak Andi Irfan berapa bersaudara? Saya 4, Bu. 4 ya. Kalau nenek lagi, nenek 9, Bu. Nah, iya, level kita tuh masih ya 4-5 udah banyak ya. Tapi di atas itu minimal 7 itu. Ya, 7, 10. Nah, kemudian 12, kerja Bu. sendiri. Iya, kita 12. Masya Allah. Kemudian kita waktu itu ibu-ibu tuh kerja sendiri, belum ada mesin cuci, ya, tidak ada yang bantu. Jadi khodimatnya nggak ada. 20.000 aja cukup, anaknya 7, 10, 12 tadi. Ada yang 15, ya. Sekarang kan nggak terlalu banyak anak kan. Kemudian kerjaan sudah dibantu juga dengan mesin cuci. Kemudian mungkin ada yang bantu kita, khodimat kita, maka 20.000 ini cukup sesungguhnya. Dan nanti perbedaan gaya mendampingi anak belajar, ya tentu ibu-ibu lebih cenderung lebih banyak bicara secara verbal pada anak-anaknya, ya kan? Kenapa? Karena itu saja verbalnya aja 6.000 sampai 8.000, kemudian kata-katanya 2.000 sampai 3.000, ya. Bahasa tubuhnya 8.000 sampai 10.000. Jadi ibu-ibu tuh kalau jelasin sama anak, sudah lah ngomongnya banyak, tapi gerak-gerakannya juga pasti banyak. Jadi begini, nanti begini. Nah, ibu-ibu begini. Ya, jadi cenderung lebih banyak bicara. Saya katakan cenderung karena tidak semuanya. Ada sekitar 8% sampai 10 sampai 12% ibu-ibu yang juga tidak banyak bicara, yang pendiam. Tapi yang pendiam juga 16.000 kata sebetulnya. Ya, ini. Ya. Ayah bagaimana? Ayah karena 7.000, maka ayah cenderung lebih sedikit bicara, berkata singkat dan langsung pada intinya. Jadi kalau bapak-bapak ngajarin anaknya tuh ngomongnya sedikit, ya. Ini cuman verbalnya 2.000 sampai 4.000. Terus bunyi vokalnya 1.000 sampai 2.000 sehari itu 24 jam itu. Jadi kalau bapaknya ngajarin mungkin anaknya tanya, ayah jadi begini ya? Kan gitu ya. Itu karena memang bunyi vokalnya sedikit. Gerakan bahasa tubuhnya juga sedikit, 2.000 sampai 3.000. Jadi bapak-bapak kadang pada saat diajarkan anaknya itu tadi, ya singkat dan langsung pada intinya. Kalau ibu karena banyak, ibu karena bisa 20.000, maka ibu bisa menjelaskannya itu detail dari A sampai Z. Tentu dengan gaya tubuhnya juga, gerakan tubuhnya. Ini yang nanti yang membedakan. Tetapi kita perlu tahu supaya biasanya ibu atau istri suka jengkel kalau lihat bapaknya dampingi anaknya belajar, ya, dan bapaknya cuma jawab, gitu. Saya sempat begitu dulu. Kan saya anaknya 5 nih, Pak Andi. Ada splitterannya. Ya, baik, saya ulang. Dulu saya belum tahu ilmu ini. Padahal saya sudah dokter. Saya suami istri dokter.
Ya, saya belajar juga tentang otak. Tetapi ini penelitiannya di King College London itu tahun 99, hasil penelitian masuk di Indonesia 2006. Saya menikah 9 Februari 92. Jadi 92. Waktu itu anak lahir 93 sudah punya anak pertama, 97 sudah anak kedua, tahun 99 sudah anak ketiga, 2002 sudah anak keempat, 2005 sudah anak kelima. Ilmunya baru 2006. Ya, saya suka lihat kalau ayahnya ajari anaknya itu tadi ngomongnya terus langsung ayah cepetan, udah ini intinya apa gitu ayah gitu. Terus kita suka karena nggak tahu ilmu ini suka membandingkan diri kita sebagai ibu. Kalau saya yang ajar itu pasti anak jelas, itu pasti dia ngerti. Ya, akhirnya kesel lagi seorang ibu melihat ayah mengajari anaknya yang terlalu singkat dan terlalu langsung pada intinya. Setelah 2006 saya tahu ilmu ini, ya Allah, saya minta maaf sama suami. Ya, ayah maaf ya. Kenapa? Waktu itu saya suka berburuk sangka sama kamu. Kenapa kok kayaknya kamu cuek amat sih sama anak? Kayaknya mengajar sama anak itu kayaknya nggak pakai hati, saya bilang gitu ya. Ternyata memang kamu ngomongnya sedikit gitu. Dan suami saya langsung seneng banget kalau istrinya ngerti ya. Jadi dia oh gitu. Akhirnya apa? Kita nggak capek sebagai istri dan sebagai ibu melihat perangai bapaknya ngajarin anaknya dengan memang sedikit bicaranya.